Gibran Reni, In the Vibe with Hadi Gibran and Reni Marlisa. Aduh, capek banget gue hari ini. Kenapa Ren? Weekend, kegiatan gue ngebabu of the day. Emang lu hari ini ngapain aja emang? Biasalah kegiatan kakak rumah tangga ya. Kakak rumah tangga ya, bukan ibu rumah tangga ya? Iya, belum coming soon lah ya kayaknya. Oh coming soon. Ember. Terus ngapain aja tuh lu tadi? Ya sudah beres. Sumur nggak? Enggak sih, belum sih, rencana besok kayaknya. Asli gue juga capek banget hari ini kayaknya. Weekend lo padahal kan ya. Gue Iya. tadi pas perjalanan ke studio kesini, gue Melewati. itu di tengah jalan kehambat gara-gara mobil iringan pernikahan. Nah, benar. Bu, panjang bener. Berapa mobil itu Bang kira? Ya ratusan lah ya, kayak lapisan tenggo ya. Rame banget ya pihak keluarganya itu Gue ya. bingung, itu sebenarnya konvoy buat nikahan atau konvoy buat San Mori sebenarnya? Iya, kayaknya San Mori sekalian, Iya, Bang. rame bener gila, sumpah. Rame banget yang mau nikahan ya. Oke, opening dulu ya kita ya. Oke. Hai guys, apa kabar? Ada kita berdua di sini. Gibran Reni In the Vibe with Hadi Gibran. with Reni Marlisa So, kalian akan mendengarkan kami berdua untuk membahas hal yang menarik, cerita seru, and lagi bahala tentunya. kalau dapat quotes bagus itu bonus ya. Oke, once again Gibran Reni. In the Vibe. Ren, Ya, sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas hal yang menarik itu kan banyak hal ya, banyak hal yang menarik di dunia ini. asli. Hmm. Kalau hidup lo menarik gak sih Ren sebenarnya? Menarik nggak menarik gue jalanin aja sih Bang, udah terlanjur hidup soalnya. Iya ya bener. Iya, terkadang kita tuh nggak tahu kalau kehidupan orang tuh sebenarnya menarik bagi orang yang ingin mendengarkan kan. Iya. Makanya kita ngebuat podcast ini kan biar orang tuh ngerasa kita tuh dibutuhkan loh di dunia ini. Iya, berguna loh gue Berguna nih loh, hidup iya ya. kan? Ya kan Ha-ha. berguna banget loh. Gue nih di dunia ini berguna demi Iya. kalian semua loh. Nah, Demi kalian semua, menghibur kalian semua. walaupun potong-panting nih hidup Walaupun- kita nih. Hidup gue juga bingung nih. Menghibur orang. Asli. Nah, kalau masalah untuk kayak poin pertama yang akan gue bahas sama lo nih Ren ya. Kayaknya seru banget kalau misalkan lo kan sering banget nih yang kayak deket sama orang. Oke. Bener gak sih? Deket sama Bener. orang. Deket Ya. sama, walaupun bukan sama cowok ya, maksud gue teman-teman lu bener. yang cewek ya kan, sama yang cowok, walaupun Ya. tiba-tiba nge-ghosting, hilang Ya. semua. Nah, hal pertama yang penting tuh sebenarnya apa? Chatting. Chatting. Nah, bener. Chatting. Alat komunikasi. Alat komunikasi chatting. Ya, awal dari komunikasi biasanya Wow. chatting. Gue kira tadi micet tadi ya. Gue jadi pengen open BO ceritanya tadi. Oke. 200 turun dikit boleh. Iya bener. Jadi kalau misalkan ngomongin masalah awalan chatting ya, lu paling suka kalau misalkan orang tuh chatting lu tuh kayak gimana sih? Chattingnya yang ada pembahasan dong. Oh gitu. Iya, kalau nggak ada topik, ngapain lo chatting? Kan Kan kita bi- jalan. Kan biasanya kan kalau misalkan awalan chatting tuh kan kayak halo, apa kabar, ya kan? Iya, nanya nama, alamat, rumah, Oh, nomor di kurir. BPKB, Di kurir. NPWP, lu tanya kan. Seenggaknya ada topik tuh dalam Oh ya chatting. juga sih. Cuman kan yang paling ini deh, gue mau nanya, yang paling nasional deh, standar nasional Indonesia nya chatting tuh gimana? Ya. Versi lo? Hai, apa Just- kabar? Oh, gue kira just hi. Biasanya sih awalnya itu kalau buaya-buaya ya, nggak buaya juga sih. Umumnya hai, apa kabar? Hai, Stay apa di kabar? mana? Oh, stay di mana? Iya. Enggak, kan kalau cewek kan dulu kan bilangnya tinggal di mana? Di rumah. Iya. Rumahnya di mana? Ditinggal ya. Nah, kalau sekarang stay di mana? Kos apa Oh. rumah? Kalau kos aku datang, kalau Oh. di rumah aku jemput. Oh, gitu. Iya, baru tahu gua. Iya. Jadi kalau misal itu para buaya ya. Iya, buaya. Nah, Benar-benar. keseringan lu kalau misalkan kayak chatting nih, gua mau nanya. Apa? Awal lu kayak cuma ngebalas omongan mereka atau kayak ada emotnya? Iya, bisa. Bisa Emot apa? Ren? ada Bisa emot. gue bakar HP lo Ren.
Jadi emoticon itu kayak nunjukin ekspresi aja sih. Kalau lucu ya lo pakai emot ketawa. Tapi zaman sekarang juga walaupun lucu pakai emot nangis. Oh iya? Oh iya, yang emot kan? ini ya, iya, emot tawa tapi nangis gitu kan, ya bener. Ketawa lu pakai emot nangis, sedih Iya, lu pakai emot nangis, seneng pakai emot nangis. Jadi itu emot multifungsi. Iya, mungkin dia tidak ingin kayak sombong kan. Iya. Gue nih bahagia loh, Iya. cuman kan gue nggak mau sombong nih, Iya, gitu kan. pakai emot nangis dia. Iya. Oh jadi berarti lu yang paling sering pakai emot tuh emot yang mana? Kalau yang sering gua pakai sih emot ketawa jungkir balik gitu ya. Emang ada ya? Ada lu ngelihat nggak sih emoticon yang ketawa sampai ngejungkir balik ke Oh kiri iya gitu? iya. Nah itu emot ngakak sama emot ketawa keluar air mata sebelah Iya, kanan nah kiri. itu kalau itu gue juga sering pakai tuh emot yang itu tuh. Sama emot senyum doang, senyum flat Wah, doang. Nah, itu banyak arti tuh. banyak arti. Kalau itu. menurut gue gini, kalau orang yang pakai emot yang senyum doang, Iya. itu kayak lo nggak menunjukkan lo seneng enggak, sedih enggak, Iya, kesel flat. enggak, iya. Terserah lo tapi pakai emot senyum ya. gitu. Itu baik mengartikan, waduh, Kenapa ini nih orang? kenapa nih, ya kan? Salah gue apa nih? Iya. Perang dunia ketiga nih gitu ya yang punya pasangan ya. Yang jomblo paling, senyumnya Allah. Ya Allah, senyumnya Gitu, menye-menye. Nah kalau masalah chattingan yang paling sering lo hadepin tuh yang kayak gimana? Ngadepin customer kayaknya. Tadi dulu Ren, gua agak sedikit overthinking nih Ren. Customer Customer service. Apa ya? Enggak. Maksud gue kayak yang bahas-bahas dari kalau mereka bertanya kita jawab dong, chattingannya kayak nanya minggu ini kemana lo gitu. Kondangan. Ya, Hidup lo kan hidup dengan kondangan mulu Ren. Kalau tanya minggu ini mau kemana? Kondangan ya kan? Ya kalau diundang gue dateng. Oh gitu, maksud gue jadi paling banyak gitu. Iya. Nggak nanya kayak jalan yuk. Kalau nggak aku mau curhat nih tapi di Oyo. Bayar berapa lo gitu kan. Biasanya gitu. Enggak sih kalau curhat biasanya kalau bestie Ya langsung telepon. besi lo kayak gimana tuh? Biasanya lo di mana? Gue mau curhat nih. Kayak gitu, bestie. Kalau gue malah lebih seringan telepon sih daripada chattingan ya, yang kayak kalau chatting tuh kayak jempol gue tuh lebih berharga untuk main game daripada ketik chatting sih menurut gue. Jadi lebih baik gue telepon dan gue meluapkan apapun itu, karena kan lewat suara kita tahu nih orang nih marah atau nggak marah nih. Benar. Kalau chatting kan kita nggak tahu nih, ketawa aja bisa pura-pura kan. Iya benar. WK taunya hihihi. Iya. Balas ya udah aja sangkanya marah gitu kan. Jadi kita mau kemana? Ya udah. Ya udahnya tuh kan YAUDH. Iya, YAUDH. Titik. Udah, mati tuh. Read aja udah chatnya. Kalau misalkan pakai bahasa halus itu gimana sih bahasa halusnya yang biar orang tuh nggak terlalu tersinggung, kita kan misalkan Tambahin aja. singkatnya gitu kan oke nih, oke Tambahin aja nih. E-nya banyak. Oke, gitu. E-nya banyak nih. E-nya banyakin. Tambahin 4, 3 lah. Oh, kalau pikiran gue langsung mungkin tuh echo-nya oke. Berasa menggema. Iya kan bener kan. Kalau E-nya banyak oke. Iya bener. Kalau misalnya lo cuma balas iya, itu kelihatannya judes banget gitu. Tapi kalau misalnya lo balas iya, A-nya di belakang ada tambahan 3 atau 4. Tapi kasian juga yang orang yang beneran judes ya. Iya. Gue nih judes loh. Kok dikira gue tuh bahagia? Enggak loh, gue nih nggak bahagia di dunia itu, enggak loh gue ini gitu kan. Gue ini tertekan loh sebenarnya Tertekan, gitu ya kan. Tapi kasian banget sih kalau misalkan orang yang cuma chatting kayaknya dari Telkomsel, provider ya kan, sering banget tuh. Kasian banget sih nggak ada yang ngechat. Sini aku chat, berapa nomor WA? Iya. Jadi 08 berapa mas? Weh. Kalau misalkan kalian yang ngerasa, aduh gue kayak kurang teman ngobrol nih, hubungin Reni aja udah. Hubungin Reni aja. Udah, Reni tuh terima 24 jam. Bisa ngebiayain hidup juga ya. Lu butuh pulsa, minta sama Reni. Agen pulsa. Tapi bener, agen pulsa itu sebenarnya bisnis yang merugikan menurut gue. Kok merugikan? Kenapa tuh bang? Untungnya dikit banget. Lu jual pulsa nih 10.000, dijualnya 12.000. Iya, untung 2.000. Untung 2.000, ya kan? 2.000. Udahnya ngutang. Dia ngutang 2.000. Gak ada untung. 2.000 lu beli somai, habis untung lo boy. Beneran. Udahlah, bisnis tuh yang trending lah, yang judi tuh. Iya, judi. Kalau misalkan lu ke pasangan lu, anggap aja lu udah punya pasangan ya Ren ya. Oke. Anggap punya pasangan berarti. Ya. Oke. Dan kalian tahu kan berarti dalam artian Ren itu sebenarnya lagi single. Iya. Ya. Bener Bener kan? Nah, anggapnya lu punya pasangan nih.
Lo kalau chatting ke pasangan lo gimana? Ya, Kalau lagi lebih, kangen bener kayak. kamu di mana? Aku kangen, pengen ketemu. Udah gitu Jemput doang. sekarang. Oh, iya. Gue tipe yang ini, To the point. bukan. Maksudnya lebih senang ketemu gitu daripada teleponan. Video call. Video call males, gue gembel. Soalnya cewek-cewek itu ya nih, lu pasti tahu kalau cewek-cewek di video call itu pasti mukanya cuma setengah. Nggak tahu gue kenapa. Karena mereka nggak mau nunjukin muka ini karena nggak make up gitu. Oh iya, benar. Jadi dia Kalau orang nggak mau nunjukin ya. Kalau nggak plafonnya doang yang ditunjukin. Paling gitu. cowoknya, yang kenapa sih di atas mulut? Kenapa? Nggak benar, apa-apa. benar. Aku tuh Kalau lagi nggak diem. jidatnya doang. Oh iya, benar. Kalau cewek di video call. Nggak ada yang ke arah bawah ya, kata semua ya. Itu video call yang mana ya dulu bang? Syariah. PCS, video call syariah. Iya syariah, benar. Bawahnya itu. Iya. ya itu. Gamis. Nggak. Mencoba positive thinking. Iya, ya gamis mukenah bisa lah. Oh, berarti kalau cewek tuh lebih sering video call kayak gitu ya? Iya. Tipikal orang yang nggak mau menunjukkan aslinya. Benar. Tapi sebenarnya ada nggak sih cewek yang bener-bener kayak expert banget kalau misalkan pasangannya nelpon atau video call dia kayak dandan? Ada. Walaupun dia cuma pakai lip tint doang. Gue pernah dulu. Heeh. Jadi ini gebetan baru ya kan. Terus dia tiba-tiba video call. Aduh anjir, muka lagi setelan pabrik gitu kan. Muka setelan pabrik. langsung lari pakai lip tint doang kan. Terus Saya cari tempat terang kan. Set baru dibuka video callnya kayak gitu. kamu abis dari mana gitu kan? Bener gak sih lo ngomongnya? Iya, kamu abis dari mana? Dia nggak tahu gue lari-lari pakai lip tint. Sebelum ngangkat telepon dia. Cuman kalau gue tipikal orang yang cuek sih. Kalau misalkan gue lebih sering video call tuh ya emang kayak emang lagi di jalan, video call, lagi ditanya lagi di mana, menunjukkan kalau gue emang lagi di jalan, lokasi, menunjukkan oh ini beneran nih gue ini lagi di luar nih gitu kan. Benar. Jarang kalau misalkan gue bener-bener dandan tuh enggak. Gue malah kadang-kadang kalau video call pakai Ya. kaos singlet. Iya, lu kan ini bapak-bapak able. Oh iya, bapak-bapak able ya kan. Pakai sarung, kaos singlet ya kan. Duduk di depan teras minum kopi gue kan. Pak, ayo bang, woi. Nggak mampir pak. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan chatting, kalau gue sih lebih milih ke ini sih, telepon sih daripada chattingan sih. Iya. Karena dalam teleponan pun juga ada rulesnya sebenarnya. Kayak hai, apa kabar? Kalau enggak, ngucapin dulu salam, assalamualaikum. Tapi Ya gue kan? nggak tipe kayak gitu sih. Apa karena gue kayak dajal ya nggak assalamualaikum dulu kalau chatting. Kalau gue ini buat para cowok yang di luar sana yang lagi mendengarkan nih. Gue sarankan kalau misalkan kalian lagi deket sama cewek ataupun pengen kenal sama cewek, salam dulu. Iya. Minimal lo tuh agamanya apa? Bener. Kalau Lebih dipoto pakai salib, ya jangan assalamualaikum, ngeluncak lo namanya. Selamat siang, selamat sore, ya kan? Bener. Kalau misalkan dia pakai hijab, jangan lo ngomong Om Swastiastu, itu bahaya tuh namanya. Assalamualaikum. Langsung diblokir lu. Assalamualaikum, ukti. Nikah yuk. Oh iya. Sekali tek doang langsung Iya, ngajak pokoknya nikah. pokoknya harus sopan ya. Gue ajarin bener nih. Harus sopan. Assalamualaikum. Lagi di mana? Ganggu nggak nih? Kalau ganggu ya udah. Gue jarang banget nih nemu cowok yang kayak misalnya lagi chatting, Hai Ren, seperti itu kan. Terus gue ganggu nggak? Itu jarang banget orang yang ngomong kayak gue ganggu nggak gitu. Padahal tuh penting kan ya? Padahal itu penting gitu. Kayaknya lu butuh privasi ketika oh iya kalau sibuk ya udah deh nanti deh gue bakal chatting lagi gitu Iya kan. benar. Kan ada siapa tahu kan gue lagi nyambel goreng, Buset gue dah. lagi goreng tempe di Iya dapur. juga. Ren ganggu nggak? Lu nggak tahu gue? Lo Rian lo boy. Goreng tempe buat sambel lo. Lu nggak tahu gue lagi masak ini? Nanya lagi lu. Lu juga bisa gue masak ya. Jangan sampai gue emosi lu gue masak ntar gitu kan. Jarang cowok yang ganggu nggak? Aku ganggu nggak kalau chat kamu gitu. Padahal tuh penting ya. Poin Padahal penting sebenarnya. sih. Karena sopan santun tuh penting. Buktinya sopan santun tuh penting di Indonesia. Kenapa? Banyak orang yang sopan tidak kena hukum. Iya. Makanya kita harus sopan. Iya. Canda, gue gak mau ikut-ikutan. Ngeri gue bang, lu aja. Si paling sopan pokoknya. Pokoknya lo sopan sama good looking, lo aman di negara ini. Aman. Sopan, good looking. Lo video call, lo good looking, mau lo ngomong jorok pun aman. Aman. Jorok lo. Jorok lu gitu kan. Aman ngomong lo, kasar juga kasar kasar. lo. Bener, gue nggak salah ngomong kan, Enggak. kasar lo. Nggak salah sih. Bener. Masalah chatting ya banyak bener sih sebenarnya. Iya. Cuman kok Tapi kalau masalah chatting, menurut lo gimana bang? Kalau misalnya chatting nggak dibales tuh? cuman diri doang ya.
Jadi kan tujuan WhatsApp itu kan untuk biar cepet dapat balasan. Tapi kalau misalnya lu chatting jam 9 terus lu dibalesnya jam 9 malam, jam 9 pagi lu chatting, jam 9 malam baru dibales. 6 jam apa 12 jam ya? 12 jam ya? 12 jam bener. Iya, 12 jam. Ngapain lu chatting? Iya juga ya. Gue kadang suka heran gitu sama orang-orang yang kayak chatting lama balesnya, sedangkan kita mau butuh informasi sekarang gitu. Apalagi kalau itu urgent. Bener. Gue paling kesel kalau misalkan gue chatting nih ya, kayak lo nih, enggak. Kalau gue bukan masalah nggak di-readnya, di-encet. Oh, belum dibales udah di-encet, belum dibaca udah di-encet. Udah di-encet, belum dibalas. Jadi gue nunggu kabarnya tuh kayak nunggu hantu sebenarnya. Gue mau nanya lo, mau bayar utang lo gue sebenarnya, cuman lo nge-encet gue gitu. Tujuannya gue pakai WhatsApp kan biar dapat balasan cepat. Kalau lama ya gue pakai burung merpati aja ke rumah lo, gue tanya suratnya gue kirim pakai burung merpati. Apa perlu gue pakai telepati gitu lo kan, gue lewat mimpi lo ya kan, gue mau bayar utang nih bos, balas dulu bos, balas dulu bos gitu kan. Tujuannya komunikasi kan gitu biar cepat. Makanya orang kalau misalkan chatting, setidaknya walaupun lu balas, lu read lah nggak apa-apa. Itu minimal menghormati walaupun membuat orang kesel ya. Benar. Menghormati. Oh, oke deh dia emang lagi butuh. Nanti lu balas beberapa menit kemudian atau enggak langsung lu telepon. Itu penting loh sebenarnya. Sama gue kurang suka sama yang chatting dikit-dikit P. Punten lu P. Gue benci banget. Gue tuh pengennya kalau lu chatting, kalau lu chatting tuh langsung on point aja. Reni, lu di mana? Gue butuh ini. Lu bisa datang sekarang nggak gitu kan, atau Reni lu di mana, gue mau nelpon. Kalau gue nggak, gitu ya? gue menggunakan kata P itu ketika gue nggak dibalas walaupun di online ya. Nah kalau di online gue chatting nih, udah lancar nih chattingan ini, terus sama dia nggak dibalas, gue PPP-in mah gue PPP tambah ya punten gitu kan. Kalau ini enggak, belum aja salam sapa dia udah PPP. Ya mungkin dia pengen ngeburu banget dong. Maksudnya kan nge-urgent nih. Gue PPP ini buru gitu. Nih. Pelopornya siapa sih itu sebenarnya? Kalau menurut gue lebih dari mungkin zaman BB kali ya. Kalau BB kan ping kan. Iya, ping. Iya. Kalau WhatsApp mungkin karena nggak ada ing-nya nggak ada, jadinya PPP aja. Iya. Karena lu tau nggak, angka P deket sama enter. Oh bener. Kok gue nggak perhatiin? Enggak. Oh iya ini bener nih P deket enter. Kalau di HP QWERTY itu P deket sama enter. Pantes aja itu paling enter cepat. Buat ngirim ya, enter buat ngirim P. Jadi deket. Nah enak. Kalau akan ribet. Atak. Atak kayak kapal getek aja lu kan. Atak. Kalau dari A ke itu jauh, jempolnya nggak bisa jempolnya. Pakai P itu jadi satu jempol bisa cepet kan. Iya, tapi kalau gue lebih prefer ke kayak langsung on point aja deh. Lu tujuan lu ngechat gue apa nih gitu, keperluannya apa, nggak usah kebanyakan. Lu berharap nggak nih kalau misalnya ada chatting lu, Ren, ini kayu gitu kan? Iya, jangan buru-buru banget. Lu kayak ngajak main ini lu pembukaan kayak apa? Lu kan udah suka on point banget nih maksud gue. Iya ada pembukaannya juga lah bang. Ya kali langsung Ren nikah yuk. Kayak ngajak dangdutan lu. Siapa tahu kan. Nanti siapa tuh ada yang pengen kenalan malu, terus dia nanya kan, Ren, gue tuh tertarik banget nih nikah yuk gitu kan. Siapa tuh ada loh. Bisa sih langsung hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Oh iya, kalau belum tahu akun Instagramnya, apa Ren akun lo Ren? @renimarlisa. No, kalau gue kan lo tahu sendiri lah akun gue apa ya kan? Gak perlu gue sebutin lah pokoknya, udah tahu lah ya. Penasehat cinta kita di sini. Yeah. Gue selalu kesal kalau misalkan orang nanya, gue lagi live nih, orang tuh nanya, bang gimana cara cepat move on dan bagaimana dia tuh perasaannya ke gue. Gue tepat curhat bukan Tuhan ya boy. Gue nggak tahu perasaan dia tuh gimana sama lo ya. Suruh cara cepat lagi. Gue udah bilang tuh kalau lo move on paling cepet, tau nggak apa kata gue? Hilang ingatan. Kedua mantan lo ninggal kata gue. Ya udah jodotin aja pale lu. Iya kan, makanya kata gue bang, yang bener gitu bang kasih saran tuh yang bener kata dia. Ya udah kalau saran yang bener, ya lu bahagiin diri lu kata gue kan. Kalau mau move on kata gue. Betul. Kalau lu nanya bagaimana perasaannya, kalau gue bukan Tuhan, gue nggak bisa baca pikiran pasangan lu kata gue. Emang menggip dukun bisa baca pikiran orang. Iya. Bunyi apa sih dari tadi tutut. Bentar lagi meledak ini bang. Masalahnya kita dekat kompor gas kayak gini. Gue kesel juga. Oh mungkin, ini sini. Oh ini Bluetooth ini. Iya ini Bluetooth nih, gue pikirin. Oh ya benar. Ini gak ini. Mati lo ya. Mati kamu ya. Udah. Tapi bunyi lagi, gue bingung nih bunyinya dari mana ini soalnya. Oke.
Kalau balik lagi dengan temanya chatting rules, menurut gue itu sih lebih ke sopan santun untuk kalian lebih di respectin sama orang. Iya. Jadi kalau misalkan kalian mau perkenalan, pengen duluan chatting, terus pendekatan. Nah, bener. Sopan harus santun, punya topik juga, pembahasan. Topik, sopan santunnya juga bagus, dan lu juga orang yang gak garing. Bukan garing maksud gue. Gak apa ya? Lu punya pikiran luas untuk bahas topik yang mana deh. Nah, sama satu lagi nih, typing ganteng. Typing ganteng. Typing ganteng tuh gimana, Ren? Gue juga baru tahu nih soalnya. Iya, jangan kayak lo bilang iya, A-nya huruf 4 ya. Kalau enggak lo huruf sama angka lo gabung jadi satu. Oh, kalau ketik apa? 4P4 gitu kan. Enggak dulu dah, gue langsung mundur, langsung gue menghilang, gue ghosting. Lagi di mana? L6 ya. Ih, geli banget gue. D1. Tapi jangan salah lo. Zaman sekolah dulu kan chattingnya gitu. Iya, dulu kan Ale itu kan terdiri dari bagaimana pembahasan di chatting sama ketemunya langsung. Iya, ya kan? benar. Kalau sekarang sih udah enggak lah. Iya. Udah enggak kayak dulu lagi lah menurut Makanya gua. sekarang tuh ada typing ganteng. Typing ganteng itu kayak yang huruf kecil semua atau hurufnya ada ditambahin kayak ianya, A-nya agak banyak. Kalau gitu. gua enggak, gua kalau chatting malah udah kayak buat skripsi, rapi. A-nya yang awalnya gede, ke titik abis titik A-nya gede gitu kan, kapital. Lu mah bener-bener penulis, Bang. Iya, jadi Iya. Jadi gue jarang banget kalau misalkan ngetik misalkan apa ya, kayak lagi di mana tuh LGDMN enggak. Lagi di mana? Bener-bener tanda tanya gitu. Iya. Lu kayak lagi nulis ini ya, paragraf gitu. Iya, jadi walaupun singkat, cuman orang jelas lagi di mana. Bagus ini nilai bahasa Indonesianya nih. Oh, iya dong, makanya jadi penulis, bukan jadi udahlah. Dia udahlah. Itu ada typing ganteng Jadi kalau gitu. targetnya tuh kayak gitu. Iya. Tulisannya lebih. Typing cantik gimana? Typing apa? Kalau typing cantik tuh gimana? Ya sama kayak typing ganteng itu. Huruf kecil semua, nggak usah dicampur-campur huruf dan angka. Kenapa harus bilangnya ganteng ya? Kadang-kadang kalau misalnya terlalu singkat juga kita nggak bisa memaknai apa arti dari chat tersebut gitu, kayak terlalu singkat. Ada temen gue cuma ngebahas pakai stiker. Nah, stiker itu kayak misalnya mau mengekspresikan diri sih, kayak misalnya ini lucu nih, yang lagi dibahas lucu, lo keluarin stiker-stiker lo yang lucu. Itu sering banget ada di grup biasanya. Tapi kalau misalnya udah dia bahas panjang terus lu cuma dibalas stiker, ya udah deh mending lu mundur aja. Oh iya? Lu read aja. Kalau misalnya lu udah bahas panjang ternyata lu dia cuma dibalas stiker dong. Udah stikernya gambar itu lagi. Iya. Kalau enggak stikernya cuma gambar oke doang gitu, lagi yang jempol gitu doang kan. Nah, udah lu read aja. Gua kalau stiker lebih ke grup sih, ke grup teman-teman gua yang masa stiker teman gua pada jorok semua sih. Nah itu deh. Iya. Kalau grup kan ada bener. cewek ada cowok, dan gue heran laki-laki ini dapat stiker yang aneh-aneh itu, yang jorok itu dari mana sih? Anehnya temen gue buat sendiri. Banyak banget kalau di grup chat itu. Temen gue buat sendiri. Jadi muka dia dibuatin stiker, terus tulisannya kuntul. Gitu kan. Itu sering gue pakai, terus sama yang berdosa lu yang bikin stiker, terus laknat emang. Terus muka dia terus senyum ge gitu kan. Iya. Senyum ge gitu kan. Ada loh. Tertekan itu yang dibikin stiker, parah. Jadi gue ngerasa kalau chattingan gue sama dia itu di grup tuh ngeliatin muka dia bener, jadi oh iya juga kayak gini. Gara-gara muka kawan lo terbayang-bayang gitu. Nggak taunya nyebar ke grup keluarga. Nah bener tuh, kadang gue stiker ke teman gue nyimpan juga, kesebar lagi ya kan. Iya. Gak kebayang sih kalau muka dia itu kesebar di grup keluarga. Emak bapaknya ngeliat, ya Allah anak gue kutul. Kelakuan siapa? Terus dia bilang, maaf Pak, semua bisa aku jelasin. Aduh gila ya. Oke deh, thank you ya yang sudah mendengarkan Gibran Reni in the Vibes. Pokoknya selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih seru. Benar. Jadi kalau misalkan kalian lagi emang kesepian, lagi butuh inspirasi buat ngegibah, nah dengerin aja podcast kita berdua. Iya, di sini banyak cerita-cerita seru yang bakal kita bahas di sini. Oke deh, thank you semuanya. Gibran Reni in the Vibes. Bye-bye. Bye. Gibran Reni in the Vibes with Hadi Gibran and Reni Marlisa.